Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Padi di channel Mentor Indonesia. Am I? Yes, I am. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana sepak terjang saya sampai detik ini di menjadi distributor Kangen Water. Cerita yang menarik bagi saya adalah fase-fase yang saya lalui selama menjadi distributor. Saya memang pada dasarnya adalah seseorang yang suka berbisnis, suka mengembangkan bisnis, tetapi memang dari dulu saya keluar masuk bisnis, tetapi saya tetap kepingin mempunyai sebuah backup plan yang nantinya bisa saya andalkan dalam kondisi apapun. Nah, singkat cerita saya dipertemukan dengan Kangen Water dari PT Enacik dengan 8 point sistemnya. Di situ ketika saya mempelajari, singkat cerita sih saya bilang saya jatuh cinta. Seperti istilahnya bagaikan ini sebuah sistem yang saya cari seperti itu. Nah, untuk teman-teman pendengar di sini nanti yang ingin mengetahui 8 point system itu seperti apa dan dahsyatnya seperti apa, bisa nonton di channel YouTube saya di video di deskripsi di bawah ini nanti ya. Nah, yang ingin saya ceritakan fase-fase yang mungkin sebenarnya nanti akan dilalui oleh semua distributor. Di sini saya menggunakan istilah distributor yang artinya sudah menjadi pemilik mesin, sudah change the waternya dalam setiap hari, minum Kangen Water pH 9,5 untuk menjaga kesehatan sehari-hari, memakai beauty waternya untuk menjaga dan mencerahkan kulit setiap hari, menggunakan sanitizernya bisa untuk cuci tangan, berkumur, mengatasi jerawat dan permasalahan kulit lainnya, dan juga menggunakan Strong Kangen pH 11 untuk membersihkan beras, sayur, buah yang kita konsumsi setiap hari dari pestisida. Nah, di sini distributor yaitu orang yang ikut mendistribusikan mesin Kangen Water ini sebagai siar sehat, sedekah sehat, dan juga menambah rezeki yang maksimal, optimal, dan luar biasa. Nah, fase-fase yang saya lalui adalah ketika saya mengetahui bahwa 8 point system yang ditawarkan ini sangat dahsyat gitu, saya lalu kemudian mencoba memilih-milih. Ya, di sini fase pertama yang saya lalui, saya memilih-milih, teman saya yang ini kayaknya kuat, teman saya yang ini kayaknya punya duit nih, teman saya yang ini kayaknya kaya, seperti itu. Nah, saya tawarilah mereka, saya ada yang tawari dengan lewat telepon, saya tawari lewat WA, yang saya datangi dan gitu saya prospek, dan beberapa juga saya kasih demo tetes-tetes seperti itu ya. Di situ di fase awal ketika saya melalui fase ini saya sebut namanya fase tebang pilih. Nah, fase tebang pilih ini ternyata memang kalau boleh saya bilang jarang closing. Nah, di fase ini karena apa? Karena kita memilih, dan itu tentunya mungkin orang-orang yang sudah kita kenal. Nah, lalu kemudian fase kedua ya, karena tadi fase pertama fase tebang pilih saya jarang closing, dan saya hanya memilih yang relatif seperti seolah-olah yang kaya-kaya saja, karena di barang mesin Kangen Water kan ada harganya nih, seolah-olah mungkin orang sekilas lihat juga pasti akan lihat wih mahal gitu, tapi kalau belum tahu manfaatnya pasti akan merasa mahal. Dan saat ini setelah saya pribadi mengetahui manfaatnya, mesin ini terasa sangat murah sekali karena bisa melindungi sekeluarga, bahkan asisten rumah tangga saya juga ikut konsumsi semua jenis airnya, asisten rumah tangga saya ikut mengkonsumsi, dan sehingga mesin ini sebenarnya terasa menjadi sangat murah untuk fitur yang diberikan kepada kesehatan kita dan keseharian kita. Nah, dari fase pertama itu saya banyak ditolak, tidak closing, tetapi di situ saya kembali lagi. Oh ya, mungkin pada waktu fase awal itu saya juga termasuk yang berilmu masih apa adanya gitu. Bahkan saya hanya sempat menawarkan mesin ini kepada teman-teman saya tersebut. Saya hanya sebatas menceritakan
pH 9,5-nya saja. Saya nggak tahu beauty waternya, saya nggak tahu strong acidnya, saya nggak tahu strong kanggengnya, dan bahkan di awal-awal sekali saya juga belum begitu paham tentang end point-nya. Tapi saya sudah mencoba menceritakan, mengajak orang lain, mengajak teman saya untuk menghadirkan mesin ini di rumahnya. Nah, tetapi penolakan itu saya konversi sebagai sebuah pembelajaran. Saya mengambil hikmahnya ketika saya menawarkan, saya analisis kenapa saya nggak tahu ya, kenapa saya nggak closing ya. Waktu saya ditanya ini kok saya nggak bisa jawab ya. Gitu. Nah, di situ saya melakukan atau mendapatkan sebuah proses pembelajaran yang sangat cepat. Artinya istilahnya gini, di lapangan itu orang kepinginnya apa sih? Nah, di situ banyak saya mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga atas ketidakberhasilan saya mempromosikan barang ini ataupun tidak berhasil mendatangkan mesin ini ke rumah-rumah mereka masing-masing. Nah, fase itu saya lalui dan tetap saya nikmati, tetapi saya kembali lagi mencoba mengupgrade ilmu. Saya mencari tahu lebih dalam manfaatnya. Saya mencari tahu ilmu-ilmu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dan mempresentasikan sesuatu sehingga orang lain itu bisa mendapatkan visi misi yang sama dengan kita gitu. Artinya seperti saya pribadi, saya jatuh cinta kepada, sebenarnya bukan kepada Kangen Waternya, saya jatuh cinta kepada sebuah air putih alkali yang ternyata berkiblat kepada air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu pH-nya 9+, dan di sini ada sebuah mesin yang bisa memproduksi air yang pH-nya 9+ juga. Jadi ya saya ketika itu saya langsung pikir, wah enak nih, berarti kalau nggak ada air Zam-Zam saya bisa minum air alkali seperti yang dicontohkan oleh air Zam-Zam. Nah, itu kecintaan saya terhadap air alkali. Nah, mengungkapkan kalimat ataupun visi seperti itu ternyata memang ada tekniknya, kita pelajari dan juga kita belajar berdasarkan pengalaman, jam terbang, sehingga lawan bicara bisa lebih cepat menangkap visi, dan kalau visi tersebut sesuai ataupun sama dan dia suka visi dengan kita bawa, di situ nantinya akan mempercepat closing, istilahnya seperti kalau dalam dunia bisnis, atau mempercepat lawan bicara kita menghadirkan teknologi ini di rumahnya. Nah, tetapi ceritanya memang tidak berhenti sampai di situ. Bertemulah kita ataupun ketemulah saya dengan fase kedua namanya. Nah, di fase kedua ini saya dihadapkan pada komunitas yang masih saya pilih, tetapi saya diingatkan untuk coba mencari teman-teman yang statusnya itu very good friend. Kenapa kita mencari very good friend? Kita itu sampai 3 aja ya. Very good friend ini adalah sebuah level pertemanan yang kita itu sudah sangat saling percaya, sehingga ketika kita bisa memupuk kondisi very good friends, kita Pak pinten Pak? Apa? Sing 4.000 apa? Oh, kamu dapat. Amin. Aduh. Nah, ketika kita bisa mencari very good friends dan kita menawarkan sesuatu, di situ biasanya trust itu lebih mudah didapat, kepercayaan gitu. Apa sih yang mau saya omongin itu, ataupun apa sih yang maksud saya omongkan, itu akan lebih cepat ditangkap oleh lawan bicara, sehingga di situ mulailah ada closingan. Nah, di situ mulai ada closingan sebagai pemilik mesin yang ikut mengkonsumsi Kangen Water saja, dan juga alhamdulillah ada closingan yang sampai ingin memperdalam dan menjadi distributor. Alhamdulillah. Nah, di sini saya yang ingin menceritakan ada sebuah fase yang sangat luar biasa, lebih dari itu, yaitu fase berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kaya. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi ketika kita mempromosikan ataupun
mensiarkan. Saya pribadi lebih senang menggunakan kalimat mensiarkan ya, karena Kanggeng Water ini layak kita siarkan dalam bentuk ataupun dalam arti kita ingin menyehatkan orang di sekitar kita. Kita ingin menambah nilai kesehatan, nilai atau bertambahnya pundi-pundi rezeki yang baru, backup plan yang luar biasa, dan itu kan kita sampaikan ke lawan bicara itu sebuah siar ya, itu sangat-sangat bisa dinilai sebagai sebuah siar. Nah, di mana berbisnis dengan Allah ya itu ya. Berbisnis dengan Allah adalah ketika kita sudah meniatkan ini sebuah siar, kita tidak usah menunggu ataupun kita tidak usah memaksa ataupun mengemis-ngemis terhadap lawan bicara bahwa ayo beli Kangen Water, ayo pasang mesin Kangen Water. Sudah, siarkan saja ke siapapun, ke setiap orang, ajak ngobrol Kangen Water, jelaskan tentang mesinnya. Kalau mau tahu lebih dalam, jelaskan tentang 8-point system. Nah, ketika kita sudah mencapai target-target tertentu yang masih rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masing-masing orang ataupun distributor itu batasannya beda-beda. Nah, ketika kita sudah mencapai titik tertentu, kita akan mendapatkan closingan dari segala arah. Nah, itu bisa juga kita percepat. Saran saya pribadi, satu, kita mempresentasikan dari waktu ke waktu, rutin kita jadwalkan. Setiap hari harus ketemu orang, setiap hari harus ada Kanggeng Water yang diobrolkan. Nah, yang kedua, kita bisa mempercepat mencapai level closing versi Allah kita dengan mempresentasikan mesin Kanggeng Water di massal. Misalnya di PKK, misalnya di RT RW, kita berkeliling di PKK RT RW terdekat, kita keliling gitu ya. Lalu misalnya ke Persatuan Dharma Wanita di sebuah instansi gitu. Tapi di situ saya pribadi sudah mencapai feeling ataupun perasaan bahwa yang penting saya siar, yang penting saya menceritakan tentang Kanggeng Water. Nah, ketika kita sudah memasuki fase ini, ketika kita sudah secara massal mensiarkan Kanggeng Water, manfaatnya, 8-pointnya, mesinnya, dan bahkan cara sedekahnya dengan Kanggeng Water, di situ Allah akan, dan pasti suatu saat yang kita bahkan tidak bisa menyangka-nyangka ya, Allah akan memberikan closing yang tidak terduga dan yang pasti barokah. Nah, di sini terkadang memang saya pribadi dalam menjalani tetap muncul pertanyaan ataupun bisikan dalam hati. Aku sudah melakukan siar ke 1-2 orang, saya sudah siar ke sini, saya sudah siar ke situ, bahkan saya sudah siar ke sini, dia belinya ke orang lain. Nah, ketika itu saya hanya dengan pemahaman Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah pasti akan mendatangkan closingan yang lebih luar biasa daripada saya kehilangan satu orang yang tadinya mau beli di saya, tanya-tanya belinya dari orang lain. Ya sudah, no problem, kita pun tidak ada masalah, tidak emosi, karena bisa jadi orang tersebut kalau beli di saya berarti mungkin banyak masalah nih nanti, entah apapun yang terjadi, pasti ada tidak barokahnya, dan Allah menilai barokahnya dia beli di tempat lain, dan saya barokahnya saya tidak mendapatkan closingan dari orang tersebut. Dan memang alhamdulillah, dan kisah real saya pribadi, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapanya gitu. Yang pasti ketika saya kehilangan satu, saya mendapatkan closingan massal. Yakin, ini cerita saya pribadi, dan memang tidak selalu terjadi closingan massal adalah penjualan direct saya, tetapi saya mendapatkan closingan massal dari bahkan indirect saya. Kan enak sekali ya, artinya bukan saya yang presentasi, tetapi saya mendapatkan closingan indirect yang luar biasa, dan itu memang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya. Nah, ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah istiqomah, kita sudah
siar dan kita sudah siar massal, insya Allah rezeki pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki bisa dari manapun. Ketika saya pribadi yang mempunyai profesi utama tentunya, di situ saya meyakini ketika saya siar, ketika saya meniatkan kegiatan saya itu sebagai nilai siar, saya hanya percaya bahwa Allah akan mencukupi rezeki saya. Nah, ketika itu saya pernah merasa kayak kehilangan, saya kok tidak mendapatkan member baru, saya tidak mendapatkan closingan. Tetapi ketika saya mencerna lagi kondisi yang saya dapatkan, ternyata memang rezeki saya pada saat suatu titik dari profesi saya itu lancar. Saya hanya bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata memang rezeki yang engkau janjikan itu adalah cukupnya. Nah, ketika saya bisa memahami fase itu, entah menurut saya sih cepat ya, walaupun bukan dalam hitungan besoknya seperti itu, dalam jangka waktu dekat mungkin tidak ada 1 bulan saya mendapatkan closingan, tim saya mendapatkan closingan, tim saya yang sana, tim saya yang sini mulai ada tambahan closingan, dan disitu menjadikan luar biasa sekali yang saya rasakan. Dan ini kepingin saya transfer kepada pendengar yang menyaksikan video ini. Tim saya di Kediri, di Bandung, di Semarang, di Magelang ya, tetap semangat, jalani semua fase. Fase ini menurut saya tidak bisa dilompati, tetapi fase ini sangat bisa dinikmati dari fase ke fase. Dan kita percaya karena kita berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, jangan takut untuk tidak mendapatkan rezeki yang cukup, karena justru janji Allah, rezeki akan selalu dicukupi dan cobaan tidak melebihi kapasitas hambanya. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Change your water, change your life. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa siar masal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pandi dari E-Mentor Indonesia. Siapa yang siap sukses? Am I? Yes, I am.